Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, binasa orang yang terlalu memaksakan diri, tanattu', takalluf. Jangan. Apa? Jadi selalu kita ini pendidik ini mengevaluasi. Apa sih yang penting gitu, dia mau jadi apa kek? Apa yang penting kecenderungan jangan yang haram. Misalnya mau jadi pemusik gitu ya. Mau jadi seorang seniman. Kecenderungannya itu kepada yang halal. Ya. Kecenderungan yang halal, kalau dia kecenderungannya ke umum, dia punya basic yang bagus, punya pemahaman, bukan punya hafalan, gitu loh. Nah ini, aneh nggak betul, ada seorang syekh di Madinah bilang gini, kalau orang hanya punya hafalan, tapi tidak punya pemahaman agama yang baik, akan lebih banyak mendatangkan musibah daripada maslahat, gitu. Iya. Jadi itu yang penting, Ustaz. Berarti tadi yang paling penting nih untuk lembaga-lembaga pendidikan ya, pahami dulu apa sih batasan dari apa yang harus benar-benar wajib dipahami oleh seorang muslim. Betul. Gitu kan. Karena itu bagian yang wajibnya. Dan sekolah itu nggak boleh ditinggalkan. media untuk mengantarkan anak-anak gitu, karena kan orang tua punya keterbatasan pemahaman agama, keterbatasan waktu. Jadi mereka menitipkan ke kita nih, ke sekolah-sekolah ini, tolong dong anak saya ya didik, ajarkan yang wajib mereka pahami dari agama Islam. Itu sebetulnya. Makanya jangan sampai karena ngejar target hafalan malah praktik wudhu mereka nggak becus gitu, Ustaz. Misalnya ya, gara-gara ngejar target hafalan, praktik sholat mereka belum begitu mungkin. Gitu. Maka fokus yang paling pertama itu ya tadi, Ustaz, ya. Yang wajib dulu. Iya, ibda bima bada Allah bi. Itu jelas pesannya. Ibda bima bada Allah bi. Jadi kita mulai dulu. Pertama, Pak, boleh nggak sekolah misalnya gini? Masya Allah gitu ya. Hafalannya luar biasa. Sekolah tahfidz berbasic basicnya tahfidz gitu ya. Terus ditanya misalnya ditanya tentang dasar-dasar akidah misalnya, tentang apa itu tauhid uluhiyah, nggak ngerti. Apa itu rububiyah, nggak ngerti. Asma sifat, nggak ngerti. Bahaya. Kita ditanya oleh Allah yang wajib kita ketahui, tapi kita nggak ditanya Allah tentang hafalan Quran gitu loh. Karena sifatnya gini, maletimul wajibu illa bihi wajib. Sekarang yang wajib dalam sholat apa? Itu pun baca surat sunnah. Nah, berarti kenapa dipaksain gitu loh? Gini loh, hafal Quran itu salah satu pintu ilmu. Tapi kalau anak ini dari awal nggak mau, nah kita ini sebagai orang tua, sebagai pelaku pendidikan, anak ini gimana jadi paham agama, itu yang dipikirin. Pokoknya harus hafal, pokoknya enggak ya, apa yang bikin dia nyaman. Karena gini, Ustaz, belajar itu perlu kenyamanan. Gitu. Karena apa? Kalau orang tidak nyaman, dia nggak semangat belajar gitu. Orang nggak punya kecenderungan. Jadi jangan dipaksakan gitu loh. Makanya saya selalu bilang, orang tua itu tugasnya hanya menuntun gitu. Bukan memaksakan kehendak, nuntun aja. Menuntun anak kepada sesuatu yang kepada titik di mana dia bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Itu aja, menuntun. Dia harus kesini, dia harus kesini. Apa gitu. Nah, kewajibannya ketika anak ini masih kosong, nah orang tua cari itu sekolah mana nih yang bagus. Dia wajib tuh tahu, oh ini dia bukan hanya bagus karena internasional, tapi dia memberi ini enggak dasar-dasar agama yang bagus gitu ya. Terus bagus. Nah, terus dikawal tuh sampai dia balik, sampai dia mungkin lulus SMA ya. Karena ketika ada kelalaian dalam hal ini orang tua, dia ditanya.
Ditanya, itu termasuk ini loh. Kata ulama, durhaka itu bukan hanya berlaku bagi anak. Durhaka juga berlaku bagi orang tua. Ketika dia lalai, ya kan, mendidik, lalai, memberikan pilihan, membantu anak untuk mencari tempat dia belajar, salah milih guru, salah pilih tempat dia belajar, itu durhaka itu. Karena hakikat durhaka itu apa sih? Artinya kan dia durhaka kepada Allah gitu loh. Dia bermaksiat. Durhaka itu kan asal. Nah ini gitu loh. Jadi sekolah itu orang tua hanya nuntun. Sekolah itu hanya memediasi gitu loh. Jadi setiap tahun ajaran baru dievaluasi terus, dievaluasi. Apa sih yang bikin sekolah kita unggul? Tapi anak-anaknya juga. Jadi jangan unggulnya unggul kamuflase, Ustaz. Unggulnya unggul apa? Kayak Fata Morgana kelihatannya unggul tapi hanya dinilai. Tapi secara pemahaman kita nggak bangga lah. Kita bangga kalau anak ini paham betul. Paham. Anda ingat dulu waktu ada seorang murid Syekh Albani bilang ke anak gini, kamu boleh penampilan gaul. Karena Muslim itu nggak kaku gitu. Kamu apa pokoknya ya penampilan nggak kayak orang agamais gitu. Tapi kamu harus paham agama gitu loh. Jadi baju kamu boleh apapun tapi kamu harus paham agama. Jadi ini yang harus kamu pegang gitu loh. Kamu mungkin misalnya begini, kamu udah kenal perempuan gitu loh. Tapi ingat gitu, agama itu akan mendatangkan dunia. Kalau kamu udah ngerti agama, dunia akan ikut.